Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firesti SPDME, dosen Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manawasawa, peserta PKDP Angkatan 2. Hari ini akan melakukan praktek pembelajaran dengan mata kuliah Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan untuk semester 5. Nah, selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah masuk semuanya? Sudah, Bu. Baik, sebelum perkuliahan kita mulai, kita terlebih dahulu berdoa dulu ya. Ada yang bisa memimpin doa? Ya, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Sebelum perkuliahannya dimulai, kita absen terlebih dahulu ya. Nah, kan kita sekarang udah semester 5. Nah, pada semester sebelumnya kan kita sudah membahas tentang ekonomi. Nah, nanti pas Ibu panggil namanya, langsung sebutkan apa saja yang berhubungan dengan ekonomi. Misalnya Ibu panggil Sarah, Sarah bilang misalnya produksi, kayak gitu ya. Saratullah Azali, Pengemasan, Bu. pengemasan, ya. Ulfatmi Putri, ya silakan. Distributor, Bu. Distributor. Oke. Selanjutnya Yona Yulita, supply dan demand. Ian Abiyoga, Transaksi jual beli, Bu. transaksi jual beli. Oke. Nah, berarti Anda semua sudah tidak asing lagi kan dengan ekonomi ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar ekonomi kreatif. Sebelum memulai tentang materi, kita tentu harus mengetahui dulu apa tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu
melihat referensi dari pembelajaran tadi, dapat disimpulkan ekonomi kreatif itu yaitu suatu konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sesuai atau berbasis yang berbasis kreativitas. Dan untuk apa saja sih manfaat digitalisasi untuk ekonomi kreatif? Tadi sudah kami rembukan bersama. Untuk dalam digitalisasi untuk ekonomi kreatif itu bermanfaat untuk suatu unit usahanya itu untuk lebih efisien dan stabil itu. Bagaimana pemanfaatannya itu untuk marketingnya, untuk mempromosikan produknya tersebut, dan untuk bagi yang para konsumen bisa melihat produk-produk yang diinginkan lewat digitalnya. Jadi lebih efisien dan efektif mungkin. Baik, di sini saya berdiri ingin menjelaskan perihal apa maksud dari ekonomi kreatif. Yang pertama, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan produksi manusia terhadap suatu kelangkaan untuk memproduksi hal-hal yang langka itu menjadi hal yang baru. Nah, dikaitkan dengan kekreatifan ini, maka sumber daya manusianya itu dituntut untuk memanfaatkan apa yang dimilikinya, seperti budaya, sumber daya yang ada, dan yang lain-lainnya. Dan manfaat dari digitalisasi untuk ekonomi kreatif itu bisa dibilang memiliki manfaat untuk promosi, pengenalan, dan yang lain-lainnya, sehingga lebih mudah untuk aksesnya. Oke. Bagus sekali. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya kita simak video berikut. Nanti dari video silakan dicatatkan poin-poinnya untuk menjawab dari soal nomor 3. Setelah melihat video, apakah sudah tahu apa saja contoh produk ekonomi, contoh produk ekonomi kreatif yang ditampilkan pada video tadi? Sudah ya? Di video tadi bisa kita lihat ada beberapa contoh produk ekonomi kreatif. Namun kan yang di video itu lumayan terbatas, tidak semua produk kreatif ditampilkan. Nah, sekarang Ibu minta kepada kedua kelompok ini kembali bikin contoh produk ekonomi kreatif dan ekonomi konvensional. Misalnya bikin dulu produk konvensionalnya, misalnya kan baju. Nah, nanti ekonomi kreatifnya bajunya kayak gimana, jadi kemangnya kayak gimana, apa alasannya kalau itu disebut
visual, di mana kami mengambil produk kosmetik, contohnya samping atau wadah gitu. Di mana di ekonomi konvensional itu Bu, bisa kita temukan di pasar tradisional sekarang, orang itu bisa menjual kosmetiknya itu di toko-toko, berarti ada tempatnya. Namun sekarang untuk produsen-produsen yang berpikir kreatif, sekarang mereka bisa untuk ekonomi kreatifnya itu produknya itu lewat periklanan Bu. Jadi lewat periklanan itu bisa kita lihat tadi dari video yang diberikan oleh Ibu, di sana ada seorang cewek atau perempuan yang melakukan endorse Bu. Dimana endorse ini kita harus berpikir juga atau menentukan juga tokoh figur yang harus mengendorse barang tersebut. Dimana tokoh figur itu merupakan tokoh yang terkenal di kalangan masyarakat yang mampu menarik daya tarik untuk konsumennya. Dan untuk contoh yang selanjutnya Ibu, contohnya di bidang keuangan dalam transaksi jual beli. Untuk ekonomi konvensionalnya kita bisa menjumpai untuk transaksi jual beli menggunakan fisik uang untuk transaksi jual belinya. Untuk ekonomi kreatifnya sekarang juga